Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Nun Lehu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum tim Cendrawasih Live Polda Papua. Gubernur Provinsi Papua Lukas NMB SIP MH bertindak sebagai inspektur upacara dalam memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun. Dalam rangka memperingati upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun, Provinsi Papua menggelar upacara bendera 17 Agustus 2021 di halaman Gedung Negara Jalan Trikora, Dok 5 Atas, Distrik Jayapura Utara. Turut hadir dalam upacara Pangdam 17 Cendrawasih, Majen TNI Ignatius Yogo Triyono, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakiri, Kajati Provinsi Papua Nikolaus Kondomo, dan Forkopimda Provinsi Papua. Pengibaran sang saka merah putih dilaksanakan oleh tim Indonesia Tangguh, di antaranya Gabriela Jo Milena bertugas sebagai pembawa baki, Anthony Lukas bertugas sebagai pembentang bendera, Felix Baranher Renjaan, dan Rivaldo Malvin Avelino Aiwui bertugas sebagai penggerak tali bendera. Pelaksanaan upacara pada tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Walaupun dengan peserta yang terbatas, pelaksanaan upacara memperingati detik-detik proklamasi di tanah Papua berjalan dengan hikmat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Di Reskrimsus Polda Papua, Kombes Pol Riko Taruna Mauruh SEMM didampingi Dirlantas Polda Papua Kombes Pol Muhammad Nasihin SH dan Dirbinmas Polda Papua Kombes Pol Gatot Aris Purbaya SIK memberikan bantuan sembako kepada masyarakat dalam rangka 29 tahun pengabdian Akpol Angkatan 1992 Pratisara Wirya. Dirbinmas Polda Papua dalam kesempatannya mengatakan, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya, walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, kita masih diberikan kesempatan untuk menebar kebaikan. Alumni Akpol 1992 menggelar bakti sosial, di mana kegiatan ini sebagai wujud syukur kami kepada Tuhan karena telah mengabdikan diri untuk negeri selama 29 tahun. Pada hari ini, alumni Akpol 92 menyerahkan bantuan sosial sebanyak 225 paket sembako yang diberikan kepada warga di beberapa tempat yang berbeda, yakni Pelabuhan Kota Jayapura, Pangkalan Ojek Furia Kota Raja, Yayasan Tunawisma Polimak, dan Pasar Mama Kota Jayapura. Diharapkan dengan adanya bantuan sosial dapat membantu meringankan kebutuhan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 di Kota Jayapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Leteng Angkatan 92 Batalion Pratisara Wirya Polda Papua dalam rangka ulang tahun Hari Bakti ya kami yang ke-29 tahun, kami berbagi dan peduli kepada negeri. Ada beberapa tempat tadi sudah kami laksanakan, kiranya akan mendapatkan berkah dan pengabdian kami akan selalu dilindungi pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita siap untuk berbakti kepada nusa dan bangsa. NKRI sampai mati. Bertempat di Aula Rastra Samara, Mapolda Papua, telah dilaksanakan kegiatan upacara serah terima jabatan Karo-Ops Polda Papua, Kapolres Biak Numfor, Kapolres Nabire, dan Kapolres Puncak Jaya. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakiri SIK, serta hadir dalam kegiatan Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto SIK MSI, Irwasda Polda Papua Kombes Pol Alfred Papare SIK, dan para pejabat utama Polda Papua. Kapolda Papua dalam sambutannya mengatakan, kegiatan sertijab ini merupakan hal biasa, namun sangat penting di tubuh kepolisian dengan tujuan regenerasi kepemimpinan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para perwira untuk mengembangkan karirnya. Kegiatan serah terima jabatan ini merupakan bagian dari mekanisme dan dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan organisasi. Alih jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi.
Hal ini dalam rangka penyegaran, peningkatan wawasan pemahaman yang pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja bagi seluruh personil dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui bentuk pergantian akan hadir semangat dan komitmen baru yang lebih segar sehingga dapat menumbuhkan semangat pengabdian yang tinggi serta mengukir prestasi pada setiap penugasan yang selalu berorientasi kepada pelayanan terhadap masyarakat. Diharapkan kepada pimpinan yang baru untuk segera beradaptasi di lingkungan kerja dan hal-hal positif yang telah dibangun selama ini oleh pejabat lama agar ditindaklanjuti dan diharapkan dapat ditingkatkan. Dalam rangka menjaga marwah kepolisian, saat ini polisi dituntut untuk lebih bijak melayari gelombang politik yang selalu berubah dan segera fokus pada upaya untuk lebih meningkatkan integritas dan profesionalisme setiap personel polisi. Kami Polri presisi, setia melayani masyarakat Indonesia. Selalu berinovasi, memajukan teknologi, kepolisian modern demi bakti pada negeri. Darah setiaku untuk Indonesia prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Bakti untuk negeri, Polri presisi. Polri presisi, wujud dari aspirasi, harapan masyarakat semua terhadap kami. Kami Bayangkara melangkah dengan pasti, wujudkan harapan bakti, setia kami pada negeri. Polri presisi untuk Indonesia prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Bakti untuk negeri, Polri presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Bakti untuk negeri, Polri presisi. Satuan Tugas COVID-19 melaksanakan operasi justisi di 2 lokasi tempat perbelanjaan dalam rangka penegakan instruksi Wali Kota Jayapura nomor 9 tahun 2021 tentang PPKM. Operasi justisi tersebut dipimpin langsung Wakil Wali Kota Jayapura, Insinyur Haji Rustam Saru MM, didampingi Wakapolresta Jayapura Kota, AKBP Supraptono Esos MSI, Satpol PP Kota Jayapura, Moksin Ningkeula, SHMM, dengan melibatkan kurang lebih 100 personil aparat gabungan TNI Polri dan pemerintah Kota Jayapura.
Wakapolresta dalam kesempatannya mengatakan, untuk operasi justisi hari ini disasarkan ke tempat ramai pengunjung, di mana hasil dari operasi justisi di 2 lokasi tersebut sebanyak 349 orang dilakukan rapid antigen, baik karyawan, pemilik toko maupun masyarakat, dan 3 diantaranya dinyatakan positif. Untuk ketiganya yang dinyatakan positif rapid antigen langsung dibawa ke LPMP, tempat isolasi terpusat, guna menjalani perawatan serta dilanjutkan pemeriksaan swab PCR oleh Dinas Kesehatan Kota Jayapura. Jadi sekarang ini kita satu tim, ya, satu tim bekerja sama kantor di titik yang sama. Tetapi karena medan pekerjaan kita cukup luas, ya, cukup banyak, jadi harus dibagi dua juga. Tetapi kali ini akan campur lagi, dibagi merata, ya. Misalkan rekan-rekan dari POM di satu ada dua, dan seterusnya. Jadi ada pemerataan. Supaya masyarakat melihat kita utuh, semua warna ada di situ. Jelas ya? Jelas. Baik. Nanti setelah saya akan depan. Guna membantu mensejahterakan masyarakat Papua, Binmas Noken Polri kembali melaksanakan kunjungan sekaligus mengecek spot pertanian di jalur 6 Kampung Mulia Kencana. Dalam kunjungan Binmas Noken Polri yang dipimpin Aibda Sunarsono bersama dengan 4 personel Binmas Noken ke lahan pertanian disambut hangat oleh Bapak John Murib. Aibda Sunarsono menyampaikan bahwa kedatangan yang dilakukan ini untuk mengecek dan membantu Bapak John dalam menanam padi yang akan memanen padinya sekitar 3 bulan mendatang. Polri tidak bosan-bosannya dalam membantu masyarakat Papua di kabupaten ini, sehingga kesejahteraan saudara-saudari kita, khususnya OAP, bisa terus meningkat dan maju untuk membantu kehidupan mereka. Di samping itu, Bapak John Murib selaku pengelola lahan pertanian itu mengucapkan terima kasih atas kunjungannya dan bantuannya selama ini, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Polri bisa dirasakan sampai saat ini. Kami dari Binmas Noken Korwil Timika mengunjungi Bapak John untuk penanaman padi. Jadi hari ini baru ditanam, ini sekitar 3 bulan lagi baru panen. Jadi selama ini sudah 6 kali panen, hasilnya bisa dirasakan sendiri oleh Om John dan keluarganya. Jadi program kami Binmas Noken Kaswari Kesejahteraan untuk Anak Negeri di Kampung Mulia Kencana SP7 sini, alhamdulillah puji Tuhan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, seluruh masyarakat di Kabupaten Mimika melakukan konvoi dan gebiar merah putih untuk memperingati dan meriahkan sebagai bentuk cinta tanah air. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Sekda Kabupaten Mimika, Mikael R. Gomar, yang didukung Pemda Mimika, Korwil IMI Mimika, Binmas Noken, Kodim 1710 Mimika, Polres Mimika, dan Sirkuit Jasti Putra. Sekda Kabupaten Mimika menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan ini adalah sebagai salah satu bentuk kecintaan kepada NKRI, sekaligus memupuk rasa persaudaraan antara masyarakat di seluruh kota ini. Hal seperti inilah yang wajib dilakukan tiap tahunnya, di mana konvoi dan gebiar merah putih adalah salah satu momen terbesar yang sudah menjadi agenda tiap tahunnya. Bersama-sama dengan Forkopimda dan juga Ikatan Motor Indonesia Korwil Mimika melaksanakan kegiatan konvoi mobil dan motor dalam rangka gebiar merah putih di Kabupaten Mimika. Kegiatan ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia di Kabupaten Mimika, dan juga bertujuan untuk memupuk rasa patriotisme dan juga nasionalisme seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.